Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Halo, selamat pagi. Mari hari ini kita akan memuji Tuhan Yesus. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan dan tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Bagi orang yang percaya padanya.
bagi orang yang percaya padanya. Halo, shalom anak-anak, selamat pagi. Bertemu lagi dengan Miss Wita. Miss Wita berharap anak-anak semua dalam keadaan yang sehat dan juga dalam penyertaan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memulai devotion, Miss akan memimpin anak-anak ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, mengucap syukur untuk penyertaan-Mu. Engkau telah membangunkan kami ya Tuhan dari tidur kami. Engkau memberikan kami udara yang segar ya Tuhan, dan masih memberikan kami kesempatan ya Tuhan untuk melakukan aktivitas kami. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berikanlah kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang menjadi kehendak dan juga isi hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Halo anak-anak, untuk devotion pagi hari ini, Miss akan membawakan sebuah ilustrasi, sebuah tali yang memimpin pulang. Pada suatu ketika, ada seorang petani yang tinggal di daerah yang rawan badai salju. Badai salju di daerah ini bukanlah badai salju biasa yang ringan, melainkan badai salju yang sangat kencang dan juga tebal. Tentu ketika badai salju datang, tidak ada satu orang pun yang keluar rumah. Namun terkadang ketika badai salju sedang melanda, ada hal-hal yang harus diurusi di ladang oleh si petani ini. Oleh karena itu, si petani terkadang harus meninggalkan rumahnya dan pergi ke ladang untuk melakukan hal-hal yang harus ia selesaikan. Setiap kali si petani hendak ke ladang, dia melakukan hal yang sangat unik. Ternyata si petani ini mengikatkan dirinya menggunakan tali dan menghubungkannya dengan rumahnya. Ladangnya padahal sangatlah dekat. Ladangnya berada tepat di depan rumahnya. Lalu, mengapa ya petani ini harus melakukan hal seperti ini? Karena jika petani ini tidak menghubungkan dirinya menggunakan tali, petani ini akan tersesat di tengah badai salju itu. Badai salju biasanya membuat penglihatan benar-benar pudar. Sangatlah sulit untuk mengetahui arah ketika berada di tengah-tengah badai salju. Maka dari itu, sang petani mengikatkan dirinya menggunakan sebuah tali yang dapat memimpinnya pulang setelah melakukan pekerjaannya di ladang. Jika tidak ada tali tersebut, kemungkinan besar sang petani akan tersesat di ladangnya dan mati karena kedinginan. Nah, anak-anak, dari cerita atau ilustrasi yang sudah Miss bacakan tadi, itu menggambarkan kehidupan kita. Kira-kira si petani ini siapa ya? Nah, benar. Jadi si petani itu adalah diumpamakan dalam cerita ini itu adalah diri kita. Kemudian rumah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tali yang menghubungkan si petani dengan rumahnya itu adalah firman Tuhan. Dan badai salju yang menyerang itu adalah cobaan-cobaan dari dunia. Sangatlah penting bagi kita untuk melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya sebelum kita keluar dan juga melakukan aktivitas kita di kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak melekatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya, kemungkinan besar kita dapat kehilangan arah ketika kita berada di tengah-tengah ladang yang diliputi oleh badai atau cobaan dunia. Alkitab mengatakan berkali-kali bahwa firman Tuhan adalah panduan kita di dalam hidup. Firman Tuhan adalah sesuatu yang disediakan oleh Tuhan yang dapat memimpin kita kembali pulang. Maka dari itu, janganlah malas untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan melalui firman-Nya.
setiap kali kamu hendak menjalani aktivitasmu di kehidupan. Seharusnya pembacaan Alkitab itu dilakukan pagi atau malam hari sih, Miss? Jawabannya adalah lebih baik kalian itu membaca Alkitab di pagi hari dan juga di malam hari. Kekuatan kita dalam menghadapi hidup hanya akan ditentukan oleh seberapa sering kita membaca Alkitab. Firman Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Tuhan menyediakan firman-Nya untuk menuntun kita di dalam kebenaran. Barang siapa menolak pembacaan firman Tuhan di dalam kehidupannya, dia berarti menolak Tuhan untuk memperlengkapi dirinya dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak ingin dikalahkan oleh badai hidup kita, sangatlah penting bagi kita untuk mengikatkan diri kita itu menggunakan firman Tuhan setiap harinya. Miss berani jamin hidup kita ini pasti akan berubah 180 derajat jika kita semua ini membaca Alkitab di dalam keseharian hidup kita. Kamu akan menjadi lebih tenang, lebih kuat, lebih bersukacita di dalam keseharian hidupmu jika kamu mau menaati perintah Tuhan, yaitu membaca Alkitab setiap hari. Ayat terakhir, anak-anak bisa buka di Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Miss akan membacakan untuk anak-anak. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekian yang bisa Miss sampaikan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Ajari kami ya Tuhan agar kami selalu melekatkan diri padamu ya Tuhan. Ajari kami agar selalu kami rajin untuk membaca firman-Mu, baik pagi hari dan juga malam hari. Berikanlah kami ya Tuhan, kekuatan ya Tuhan untuk menghadapi kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar. Engkau sertai kami ya Tuhan, Engkau berkati kami, berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh guru kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku,
maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.